Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyaksikan sebuah akad, ya, yang insyaallah mudah-mudahan akad ini akan berlaku sepanjang hidup kedua mempelai. Sebuah akad nikah yang telah dilakukan tadi, yang telah menyatukan dua insan, dua manusia, yaitu saudara Nur Syam ya, dengan saudari Haslinda. Salawat dan serta salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang sebuah kehidupan rumah tangga, khususnya yang diawali dengan sebuah pernikahan, akad nikah. Sebagai manusia, di dalam melakukan setiap aktivitas tentu juga punya tujuan. Tujuan yang utama tentu adalah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula yang namanya pernikahan. Pernikahan yang kita lakukan ini tentu punya tujuan. Ya, tentu punya tujuan. Kalau ada orang yang menikah tidak punya tujuan, itu perlu dipertanyakan, Ibu. Ya. Saya ingin bertanya dulu kepada MC-nya, apa tujuan tak menikah? Sudah menikah nih? Oh ya, alhamdulillah. Ya. Oh, itu tadi istrinya. Oh, oke. Bagaimana? Apa tujuan tak menikah? Mendapatkan keturunan. Ya, alhamdulillah. Rata-rata begitu. Ya. Jadi tentu pernikahan itu punya tujuan. Apa tujuan pernikahan? Setidaknya akan saya bahas ada 5 tujuan pernikahan. Tujuan pertama, kita berumah tangga adalah untuk mendapatkan kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa perkawinan itu bisa mewujudkan sebuah sakinah? Karena perkawinan itu insya Allah akan lebih cenderung membuat orang yang sudah menikah akan tenang bersama pasangannya. Nah, ketika dia sudah menikah, maka yang tadinya dia ngelayap ke sana kemari, maka dia akan memiliki sebuah tempat, disitulah dia tinggal, disitulah dia merasa tenang. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa itu kalau orang sudah menikah, biasanya dia tidak suka lama-lama tinggal di luar. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, coba mungkin nanti insyaallah itu, ya. Yang penting bagus sih servisnya nanti. Ya. Kalau tadinya waktu masih bujangan tidak tenang berada di rumah, setelah menikah justru tenang berada di rumah. Ya, baru mungkin 1 jam ditinggal menelpon istrinya. Di mana Maki sayang? Baru 1 jam. Bahkan ada yang baru 5 menit, di mana Maki? Orang baru di atas motor. Ya. Nah, tidak tenang. Demikian pula yang di rumah tidak tenang kalau pasangannya tidak ada di rumah. Begitu. Ada semacam hubungan batin di antara keduanya. Ya, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya istrimu dari dirimu sendiri, ya. Kemudian untuk apa? Litaskunu ilaiha, di mana istri itu bisa menyebabkan kamu tenang.
ya, sakinah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu adalah rasa cinta yang masih melihat bentuk fisiknya. Ya. Jadi kalau pertama kita ini saling kenal, ya, bagaimana cocok Jeki? Alhamdulillah cocok ya. Nah, biasanya kan yang namanya manusia itu kalau sebelum menikah yang pertama melihat dulu rupanya. Ya kan? Itu wajar itu. Ya. Itu sesuatu yang normal. Ya. Jadi dia melihat, ya, makanya Nabi mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian wali maliha, karena hartanya. Yang ketiga wali hasabiha, karena keturunannya. Dan yang keempat wali diniha, karena agamanya. Tapi Nabi mengatakan fadfar bidzatid din taribati yadak, maka pilihlah karena agama, karena itu bisa menjaga dan menenangkan kalian. Begitu. Itulah pernikahan. Kalau karena kecantikannya, cantik itu akan memudar. Kalau semata-mata karena cantiknya mungkin punya anak 2, 3, sudah berkurang kecantikannya. Ya, tidak pintar memang mode. Karena sibuk dengan persoalan anak-anak. Ibu deh. Jangan sampai ada yang, oh ya begitu tuh. Ya, demikian juga yang namanya laki-laki seperti itu. Ya, kalau sudah misalnya ya sudah berumah tangga, kadang-kadang yang namanya itu istilahnya penampilan kurang bisa dijaga, ya. Nah, tapi dengan agama yang cantik tadi akan semakin cantik. Kenapa? Karena memang agama memberikan penjelasan, ya. Hiasilah dirimu, berdandanlah kamu kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Jadi meskipun misalnya sudah lama berumah tangga, jangan sampai berubah aromanya suami atau istri. Ya. Itu untuk apa? Supaya sang suami atau istri tetap merasa senang di dekat pasangannya masing-masing. Ya. Ya, jadi jangan mentang-mentang ini ya setiap hari di dapur, kemudian juga ketika berhadapan dengan suami, aroma dapur dibawa ke kamar tidur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa lagi? Mawaddah wa rahmah. Ya. Rahmah itu adalah rasa cinta yang tidak lagi melihat bentuk fisik. Suatu ketika kita sudah semakin tua, kecantikan mulai memudar, atau maaf ya, kita tidak harap itu terjadi. Kalau sekiranya di antara pasangan kita yang mulai berkurang kesehatannya, entah itu karena cacat atau karena apa misalnya, ya, itu dengan sifat rahmah ini dia tidak peduli itu, ya. Ini namanya cinta sejati. Yang kedua, tujuan pernikahan adalah dalam rangka benar tadi untuk mendapatkan keturunan, ya, melestarikan keturunan. Bahwa manusia itu memiliki namanya gorizatun nau, ya, naluri seksual, naluri melestarikan keturunan. Jadi kalau ada orang menikah tidak ingin mendapatkan keturunan, ya salah kok. Nah, insya Allah kedua mempelai ini mungkin sudah memplanningkan berapa kita planningkan misalnya, ya, untuk kedepannya, ya, mungkin punya anak 11 kah atau 20 atau bagaimana. Yang ketiga, tujuan berumah tangga adalah dalam rangka untuk apa? Menjalin silaturahmi. Ya. Tadi kita sudah menyaksikan akad nikah. Ya. Itu akad nikah yang disaksikan bukan cuma yang hadir ini, tapi juga disaksikan oleh para malaikat. Allah menyaksikan. Allah jadi saksi. Ya. Makanya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Awalnya dilamar, kemudian akhirnya kita melakukan proses akad nikah. Ya, akad nikah ini adalah proses awal, bukan proses akhir. Dia proses awal sebuah hubungan rumah tangga. Ya, nah, ketika kita sudah melakukan akad nikah, Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan dan mendoakan akad nikah kita lakukan tadi. Ya. Nah, kemudian apa? Disatukanlah dua insan ini.
Dan yang disatukan bukan cuma dua manusia, tapi dua rumah tangga, dua keluarga. Kemudian tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk apa? Menjadikan rumah tangga sebagai sarana dakwah. Ya. Sebagai sarana dakwah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nara." Wahai orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ketika kita sudah menikah, ya, bukan tadi selesai setelah akad, tapi punya tugas tanggung jawab yang lebih besar lagi. Apa itu? Menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang soleh dan soleha. Ya, sakinah mawaddah rahmah tadi itu harus ditunjang oleh anaknya, anak yang soleh dan soleha, istrinya harus soleha, suaminya harus soleh. Ya, maka mereka harus punya sebuah komitmen bagaimana mendidik anak-anak mereka. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, tujuan berumah tangga adalah dalam rangka untuk apa? Supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga suami dan istri bersama-sama. Ya, nanti di akhirat kita akan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga bersama istri-istri kita. Ya, seperti itu. Nah, kita ketika di dunia bersama-sama, kita juga berharap nanti di akhirat kita pun akan bersama-sama. Akan tetapi tentu saja untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka suami istri harus menjadi orang-orang soleh dan soleha, keluarga juga anak-anaknya harus menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi pernikahan kita, meridhoi kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal buat kita semua, bisa menjadi pemicu semangat buat kita semua, khususnya sudah menikah, untuk kembali mungkin memperbaiki hubungan di antara rumah tangga, atau yang belum menikah insya Allah tergerak untuk cepat melangsungkan pernikahan. Tapi insya Allah sini sudah menikah semua, ya. Iya. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi kepada kedua mempelai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti insyaallah bisa saya mau di setting ini. Nanti bisa dibuka channel saya, Bu, ya. Denny Hakim Channel. Denny DENNY Channel, Denny Hakim Channel, ya. Bisa di-subscribe karena subscribe kita katanya gratis. Insyaallah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.